Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Nusaku, dan seperti yang telah kita janjikan tadi, sekarang kita akan simak yaitu wawancara dengan Ibunda Eli Resman. Beliau adalah psikolog dari Universitas Indonesia yang sangat concern sekali dengan masalah parenting. Selamat mengikuti. Ya, saya menangis. Yang menangis bukan hanya mata saya tapi jiwa saya. Sebab itu saya sudah mengatakannya, mengantisipasikannya 2-3 tahun yang lalu, bahwa mereka akan mendapatkan bukan lagi pemuda kita dan anak mahasiswa atau SMA kita terkena HIV/AIDS, tapi anak SD kita. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan mendapatkan anak TK kita. Sebab kejahatan seksual sekarang sudah melibatkan anak berusia 10 tahun menjadi korban sekaligus pelaku. Ya, nah ini adalah bencana besar. Yang penting lagi adalah anak ini mengalami trauma yang luar biasa, mempengaruhi sisa hidupnya. Kalau pemerintah pertama tidak mau mengakui sebab utamanya daripada terjadinya bencana ini, yaitu kerusakan otak karena pornografi. Itu adalah penyakit karena otak sudah rusak. Yang kedua gitu, masalah internet ini yang ada di telapak tangan anak kita. Dengan satu buku jarinya dia berselancar di dunia maya tidak bertepi, dan dia memang dijadikan target oleh pebisnis pornografi di bawah berusia 10 tahun. Target pertamanya laki-laki dibandingkan perempuan. Jadi rumah kita, keluarga kita tuh dihancurkan dari yang paling bawah sekali. Kita pingsan, ya, kita tidak sadar apa yang terjadi. Jadi bencana yang paling besar bukan 4 atau 10 atau sejuta anak kena HIV. Bencana yang paling besar adalah karena kita tidak sadar ada bencana. Dan bencana itu di satu buku jari anak kita. Handphone, gadget, ya, wifi. Jadi program saya sangat mendukung Menkominfo yang mengatakan pornografi over my dead body. Karena ini menyangkut 88 juta anak tersebar di 6.000 pulau berpenghuni. Ini bukan lagi epidemi. Konsultan kami di luar negeri yang ahli ini mengatakan, Eli, ini bukan epidemi, ini pandemi kerusakan otak. Lebih daripada Ebola, flu burung, dan narkoba. Kenyataan kita sekarang sudah seperti ini, anak kita sudah tumbang, ya, HIV di usia anak SD. Oke. Itu dulu, akui dulu ini sebagai penyakit. Kemudian harus lintas sektor perlindungan anak ini, karena kejadiannya terjadi tidak aman sekolah, tidak aman rumah, tidak aman masjid ataupun wihara ataupun gereja. Semuanya terjadi di mana-mana. Jadi lintas sektor ahli, lintas sektor agama, ya, semua harus berkumpul jadi satu. Mengapa anak Indonesia dijadikan target? Karena jumlahnya 2 kali penduduk Korea Selatan dan terpencar di 6.000 pulau. Artinya ini adalah keuntungan besar bagi pebisnis pornografi dan kehancuran bagi kita. Siapa yang memiliki harta di bawah tanah, ya, yang di atas tanah, yang di bawah laut, kalau bukan anak-anak kita, mereka sekarang dihancurkan secara sistematis. Narkoba, pornografi, dan media lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati di rumah, pertama, pulanglah ke rumah menjadi orang tua kedua-duanya. Bapak tidak berharap kepada ibu, ibu tidak berharap kepada bapak. 2, pulangkan ayah ke rumahnya. Ya, jangan bikin anak kita berayah dia ada, berayah tiada, beribu dia ada, beribu tiada. Ya, anak-anak kita membutuhkan kedua-duanya. Bapak tidak bisa bilang kamu jaga anak, didik anak, saya cari uang. Enggak. Ya, ketiga, agama nomor 1, yaitu penghayatan keberadaan Allah. Anak harus dikatakan bahwa dia harus menjaga pandangannya dan menahan kemaluannya. Itu lebih suci bagi mereka. Ya, dan Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yafaddu furujahum dzalika azka lakum innallaha khabirun wa la yasnaun. Sama buat yang perempuan juga. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, dan terus uraiannya. 4, anak mau pubertas, siapkan dia fikih, taharoh,
di rumah jangan disubkontrakkan ke tangan orang lain. Iya, ya, fikih bersuci minimal. Dampingi anak. Ya, anak kita anak masa depan, dia perlu gadget, tapi buat peraturan, ada pendampingan, buat konsekuensi, ya, dan ajari anak kita bahwa apabila dia tidak menahan pandangannya, otaknya rusak di alis kanan mata, mukanya manusia, otaknya binatang, kelakuannya persis seperti binatang, karena yang dirusak itu adalah fungsi mulia otak. Ya, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, Ibunda Eli Risman memberikan sebuah warning kepada kita. Tentu saja kita sepakat beliau berbicara based on data. Beliau telah melakukan banyak penelitian dan hasilnya seperti yang dipaparkan tadi itu benar-benar terjadi di depan mata kita. Pertanyaan besarnya adalah kita sebagai orang tua, lantas apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita hidup dalam era teknologi hadir secara netral, yang membuatnya rusak adalah manusianya itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa sesungguhnya pornografi dikerjakan secara sistematis. Kita telah dibodohi secara sistematis. Kita telah, bahasa kita, dikerjain secara sistematis. Otomatis yang menyaksikan acara ini, marilah kita melakukan perbaikan secara sistematis. Nah, Bapak, mungkin Bapak sebagai orang tua, kalau melihat Bapak ini, kayak anaknya udah gede-gede juga nih Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menanggapi apa yang telah disampaikan tadi oleh Bunda Eli Risman, apa yang Bapak ingin sampaikan? Menurut kami bahwa apa yang disampaikan itu adalah positif, dalam artian bahwa sebagaimana yang Pak Ustadz katakan tadi, bahwa itu sudah jelas. Cuma menurut kami kita mengantisipasinya terlambat. Terlambat dalam arti kata bahwa kita terlambat memberi kade ya. Memberi kade dalam arti kata akan datang zaman itu. Nah, itu satu. Yang kedua adalah mengenai masalah tentang penanganannya. Ya, sebagaimana telah disampaikan bahwa pengawasan itu penting. Nah, kalau menurut saya adalah memang penting. Tapi kita sekarang ini cenderung pengawasan itu berada pada seorang ibu. Cenderung. Tapi seorang bapak itu tidak terlalu terlibat jauh. Oleh karenanya menurut kami, kedua orang tua itu adalah merupakan suatu hal rangkaian sebagai pengawasan penting terhadap anak itu. Di samping adalah pemerintah, yaitu mengenai masalah keseriusan, ketegasan dalam menindaklanjuti masalah ini. Istilahnya tingkat itu. Hukuman yang lebih berat. Nah, itu lebih baik efek jerah seperti itu. Tetapi harus kita mulai dari orang tua dulu ini. Ya, iya, sekarang betul. Bapak tadi namanya Bapak siapa? Bapak Abdul Halik. Bapak Abdul Halik sendiri kepada anaknya melakukan pengawasan dalam bentuk realnya seperti apa? Alhamdulillah Pak ya. Jadi intinya begini, kebetulan anak saya kuliah dan juga kebetulan kos. Jadi yang penting adalah suatu komunikasi Pak. Jadi komunikasi yang rutin terhadap anak, intinya bahwa dia ada posisi di mana kita tahu. Itu satu pertama. Yang kedua adalah masalah sholat. Kalau seandainya waktunya sholat, kita harus ingat. Minimal kita telepon dia sudah sholat atau belum. Nah, itu yang penting. Karena sholat 5 waktu menurut saya adalah merupakan filter dari segala kebaikan buat anak kita semua. Gitu loh. Intilah itu. Dan ketiga adalah masalah pergaulan. Ini yang paling penting. Karena pergaulan itu berada di, kejadian itu bisa di sekolah, bisa di luar sekolah, bisa di tempat bermain. Nah, kita harus tahu mengenai masalah tentang berapa teman-teman yang dia kenal di lingkungannya. Baik itu teman sekolah, teman bermain, dan teman entah itu bermain dalam bentuk seni atau olahraga. Nah, kalau tadi dikatakan anak Bapak kos mungkin jauh dari Bapak. Iya, artinya betul. Kalau kita ketika dia pulang kita pesankan dia jangan lupa sholat, puasa dan sebagainya. Apakah itu juga merupakan garansi jaminan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan? Insya Allah ya, kalau menurut saya, karena sholat itu mencegah perbuatan munkar dan nafi. Saya istilahnya perbuatan yang menjauhi dari segala perbuatan, menjauhi larangan daripada Allah SWT. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita saksikan tadi, seperti yang juga dikatakan oleh Ustadz tadi, bahwa teknologi khususnya bagaimana mengemas pornografi ini dikemas secara sistematis dan seakan-akan itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan seperti yang dikatakan Kiai Daud Rasid tadi, pernikahan sesama jenis itu dilegalkan. Nah, pada segmen selanjutnya nanti Kiai Sarif Manaji akan memaparkan lebih dalam lagi tentang bahaya-bahaya dari penyimpangan seksualitas. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. مقادير يا قلبي العلا مقادير والجنبي على مقادير يا قلبي العلا مقادير والجنبي على مقادير وسم الحياة لا 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 مشاوير واسمعنا العلا
مقادير واسم بالحياة لا 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 تساوير واسمين الحنا مقادير مقادير